Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak terjadi perceraian di kalangan kaum muslimin. Allahul musta'an. Yang salah satunya disebabkan perselingkuhan. Nah, sallallahu alaihi. Ya. Ya. Ya, ini sangat memprihatinkan. Di mana-mana. Nah, yang menyebabkan perceraian. Dan dari hasil dari perceraian itu, kemudian pihak yang berselingkuh melangsungkan pernikahan setelah masa iddah berakhir. Subhanallah. Jadi selingkuh sampai akhirnya bercerai, dan setelah cerai kemudian menikah. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya hasil pernikahan dari perselingkuhan tersebut, sah atau tidak? Nah, ini butuh pembahasan panjang. Nah, ya, yang pertama kali harus diteliti, nah, perselingkuhannya itu sampai batas mana? Karena sudah terjadi perceraian. Ya, dan ini tentunya tidak boleh. Nah, ya oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan banyak perintah, ya, dan melarang kita dengan banyak larangan, yang mana semua perintah dan larangan itu untuk menjaga kehormatan kita, supaya tidak bermuara pada sebuah perbuatan dosa besar, yaitu apa? Zina. Wala taqrabuz zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan wala taznu, janganlah kalian berzina, tidak. Tetapi bahasanya Allah, janganlah kalian mendekati. Artinya larangan ini mencakup seluruh perkara dan perbuatan yang akan mengantarkan seseorang dan menjatuhkannya ke dalam perbuatan zina. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dari kalangan kaum mukminin laki-laki dan juga kaum mukminat untuk menundukkan pandangannya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Demikian pula untuk kaum mukminat, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Nah, menundukkan pandangan juga kaum mukminat laki-laki. Nah, ya tidak boleh keluar, tidak boleh menampakkan apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, tidak boleh untuk menampakkan perhiasannya kecuali yang memang nampak, maksudnya menampakkan auratnya. Tidak boleh di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kecuali yang memang nampak, yaitu pakaian luarnya, jubahnya, jilbabnya, cadarnya, tidak bisa lagi ditutupi. Nah, ya, bahkan wal yadribna bi khumurihinna. Nah, dan hendaklah mereka juga kaum mukminat menjulurkan jilbab-jilbabnya, kerudung-kerudungnya sampai menutupi dada-dadanya dan tubuhnya. Nah, ini perintah-perintah untuk menjaga kehormatan tadi. Kita juga dilarang untuk masuk ke perkumpulan perempuan. Kita juga dilarang untuk berkholwat. Nah, iyyakum wad-dukhula fin nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian, tinggalkanlah kalian masuk ke dalam perkumpulan wanita. Nah, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa kana syaitanu thalithuhuma. Tidak ada seorang laki-laki yang khalwat dengan seorang perempuan berada dalam satu ruangan yang tidak didengar dan tidak dilihat oleh orang kecuali setannya yang ketiga. Ya sudah, kalau setannya yang ketiga terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. Nah, kalau sudah sampai terjadi seperti itu, kita harus tahu seperti apa tingkat perselingkuhan tersebut. Nah, kalau ternyata sampai kepada perbuatan na'udzubillah zina, maka memang harus cerai. Ya, seorang istri harus meminta untuk pisah ketika sang suami tidak mau bertaubat kepada Allah.
ataupun sang istri tidak mau bertobat kepada Allah. Ya, karena selingkuh itu sekarang ini tidak sekedar laki-lakinya saja, tapi juga perempuannya selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Kemudian setelah mereka cerai dan masa iddahnya berakhir, si perempuan ini kalau misalnya yang selingkuh ini, kemudian menikah dengan selingkuhannya, ya, maka kalau tadi sudah sampai terjadi perbuatan zina, mereka diharamkan untuk menikah. Sampai keduanya betul-betul bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, jadi semuanya harus bertaubat. Kalau masih pezina maka kemudian menikah, nikahnya tidak sah. Semuanya harus bertobat kepada Allah. Setelah bertobat terserah mau menikah dengan selingkuhannya, menikah dengan yang lain, yang jelas dia harus bertobat dengan taubatan nasuha. Tetapi kalau mereka menikah dan belum bertaubat, nah, maka nikahnya tidak sah. Bagaimana bertobat? Ya betul-betul bertobat. Pertama kali dia betul-betul meninggalkan perbuatan zina dan seluruh perbuatan yang akan mengantarkan kepada perzinaan. Yang kedua, dia harus menyesali dosa yang sudah dia lakukan itu. Yang ketiga, dia harus al-azmu alla ya'ud. Nah, bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, kemudian ya, yang keempat, dia banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengganti perbuatan buruk dan dosa besar itu dengan ketaatan yang besar. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua, keluarga kita semua, keturunan kita semua dari ya perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan keji, apalagi dosa besar. Allahumma amin.